Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ilal muslimin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amma ba'du, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang masih diberikan kepada kita sampai pagi hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, masih diberikan nikmat iman Islam, sehingga kita dapat sama-sama hadir ke masjid yang kita cintai ini. Pertama dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita insya Allah melanjutkan kembali kajian kita. Selasa pagi kita masih mengkaji kitab Saidul Khatir, memburu lintasan pikiran. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini berisi tentang renungan kehidupan yang beliau alami, yang beliau rasakan, yang beliau lihat dalam kehidupan sehari-hari, agar dijadikan sebagai ibrah, pembelajaran untuk kita semuanya. Kita sampai di halaman 152. Judul baru atau masih lanjut? Lanjut. Oke, silakan Pak Indra. Masih tema doa orang muslim. Hendaklah kita tidak pernah beranggapan bahwa jawaban dari Tuhan begitu lama datang kepada kita. Akan tetapi hendaklah kita sadar bahwa Dialah Maha Raja yang Maha Bijaksana dalam mengatur semua urusan dan perkara. Dialah yang Maha tahu apa yang terbaik bagi hamba-Nya. Ketahuilah, dengan diulurnya waktu pengabulan doa, Dia sedang mencoba Anda agar tampak sampai di mana ketambahan Anda. Dia juga ingin melihat sampai di mana rasa rendah diri Anda di hadapan Sang Murid, dan Dia ingin menganugerahkan kebaikan yang sebesar-besarnya atas kesabaran Anda. Ya. Pembahasan kita, judul terakhirnya doa orang yang bersedih. Beliau di awal bagian dari judul ini menjelaskan bagaimana orang yang beriman kadang-kadang hampir-hampir putus asa dengan doa-doa yang mereka panjatkan, harapan-harapan yang mereka sampaikan kepada Allah, kadang gak terkabul. Sehingga ketika sampai di titik tertentu, hampir putus asa, Allah tiba-tiba datangkan. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasannya yang mengendalikan segala sesuatu ini adalah Allah. Karena seringkali usaha yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang kita inginkan.
Dan kadang-kadang yang tidak kita usahakan datang dengan sendirinya. Oke ya. Kalau pakai rumus matematika atau kita pakai hukum sebab akibat yang 100% mutlak gitu ya, maka ada sebab pasti nanti akibat tidak akan terjadi kecuali dengan sebab. Tetapi kadang-kadang tadi tidak ada sebab, tiba-tiba kejadian akibat. Atau sebab kita tempuh ternyata akibatnya tidak terwujud. Ada juga yang sebaliknya, sebabnya ditempuh, akibatnya dapat, nggak menjalani sebab, ya nggak dapat akibat. Ada orang kaya tanpa bekerja, ada nggak? Ada. Ada orang yang kerja tidak kaya-kaya. Nah, ini yang ketawa lah. Semakin kenceng ketawa, semakin menunjukkan isi hati kan. Ada yang bekerja nggak kaya-kaya. Ada orang nggak bekerja kaya. Ada juga yang bekerja dia kaya. Ada yang nggak bekerja ya tidak kaya. Kan itu kan. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya tadi sebab akibat pun ada yang mengendalikan. Kalau dia otomatis ya A tambah A kemudian jadi itu kan kayak gitu, 1 tambah 1 plus 1 jadi 2, otomatis seperti itu. Maka ya tadi orang yang bekerja harusnya kaya, banyak yang nggak kaya. Banyak orang yang nggak bekerja tiba-tiba kaya, kan begitu. Nah, kadang-kadang kita sudah berusaha ini itu kita lakukan ya, berdoa kepada Allah kita panjatkan ya, segenap usaha sudah kita tempuh, ternyata nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kadang-kadang juga ketika kita nggak ngapa-ngapain datang juga itu barang kan, kadang-kadang begitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada yang mengendalikan ini, bukan sesuai dengan keinginan kita atau bukan hasil 100% usaha kita. Nah, jadi Allah ingin menunjukkan bahwasanya bukan kalian yang yang mengendalikan hasil, tapi ada Allah yang memegang. Nah, di sini pelajarannya, jadi Allah ingin menunjukkan bahwasanya semua itu atas kehendak Dia. Ya. Mau dikasih tanpa usaha ada, mau usaha nggak dikasih ada, ya kan? Mau nggak usaha nggak dikasih ada, usaha dikasih juga ada. Semuanya Allah yang berkehendak. Allah punya salah satu sifat disebut fa'alun lima yurid. Surat apa itu? Fa'alun lima yurid. Siapa yang hafal? Ya. Ayo mikir. Jangan pura-pura mikir. Wasama'i dzatil buruj. Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul? Tidak nyambung juga. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud, ya. Jadi Allah Maha berkehendak atas apa yang beliau atas apa yang Dia inginkan. Sudah, enggak akan ada yang bisa menolak. Allahumma la mani'a lima a'tait. Enggak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau berikan. Wala mani'a lima a'tait. Tidak ada yang mencegah apa yang Kau berikan. Tidak ada yang bisa memberikan apa yang Kau cegah. Wala radda lima qadait. Tidak ada yang bisa menahan apa yang sudah Engkau tetapkan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada kekuasaan yang mampu melawan kekuasaan Allah. Tidak ada yang punya kekayaan yang mampu mengalahkan kekayaan Allah. Nah, di sini ya. Jadi kadang-kadang ada orang itu yang sudah berusaha sudah demikian rupa enggak mendapatkan,
Pas dia sudah hampir putus asa, dia sudah udahlah enggak usah. Ternyata di saat seperti itulah Allah kasih gitu. Ya. Minggu lalu sudah kita ceritakan ya. Pengalaman saya secara pribadi, sebagian antum mungkin ada yang mengalami keadaan-keadaan seperti itu. Nabi Yakub alaihissalam ya, berdoa berpuluh-puluh tahun agar Yusuf kembali. Ya kan? Wa biyaddat 'ainahu minal huzni wa huwa kadhim, sampai memutih matanya saking sedihnya beliau, ya kan? Kemudian ditambah lagi ternyata adiknya malah kebawa juga, minta dikembalikan Yusuf, tidak kembali Yusuf, malah Bunyamin kena juga. Sudah berada di titik nadir. Di saat seperti itu justru dua-duanya Allah kembalikan. Ya kan? Dua-duanya Allah kembalikan. Nah, hendaklah kita tidak pernah beranggapan bahwa jawaban-jawaban dari Allah begitu lama datang kepada kita. Ya. Artinya, ya tidak bukan tidak menginginkan, tidak memaksakan untuk disegerakan jawaban. Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita pengen sesuatu itu dalam waktu A gitu. Nggak dapat kita waktu A. Diundur. Setelahnya dapat lebih besar. Ya kan? Seringkali seperti itu. Dan itu juga sama, saya juga merasakan itu. Ya, kisah yang kemarin saya ceritakan itu ya. Saya itu kalau sesuai dengan keinginan saya. Itu saya berangkat, kan kemarin sempat kita cerita ya. Saya dapat beasiswa ke Libya, negaranya Muammar Gaddafi. Negara kaya dulu ya, sekarang ya agak porak-poranda tapi sudah mulai berbenah. Itu negara kaya. 2007 dapat tinggal berangkat, tidak berangkat. Sudah saya ceritakan. Jadi nggak berangkat karena visa tidak keluar. 2008-nya dapat ke Mesir. Dan 2007 ke 2011, 4 tahun kan. Dari 7, 8, 9, 10, 11. Artinya kalau seumpamanya 2007 itu saya berangkat ke Libya, kemungkinan lulus 2011. Oke. Saya nggak jadi berangkat. Alasannya ya nggak ada apa-apa, tinggal itu aja. Karena visa nggak keluar, selesai. Semuanya sudah kita tempuh jalannya. 2018 saya berangkat ke Mesir. 2008. Akhirnya keluarnya 2012. Ternyata 2011 itu terjadi apa yang disebut dengan Arab Spring. Ya, Arab Spring itu demonstrasi besar-besaran yang terjadi di negara-negara Arab yang melengsarkan hampir seluruh atau sebagian besar lah pemimpin-pemimpin. Di Mesir tuh Husni Mubarak tumbang. Ya. Di Tunisia yang awal pertama kali namanya Zainal Abidin bin Ali. Itu 20 tahun lebih memimpin juga tumbang. Husni Mubarak 30 tahun tumbang. Kemudian Muammar Gaddafi 40-an tahun kalau tidak salah itu tumbang juga. Abdullah bin Saleh di Yaman itu juga sama, sekitar 30-40 tahun tumbang juga. Omar Bashir di Sudan 30 tahun tumbang. Itu kan terjadi di tahun 2011, kemudian ya sebagian cepat, sebagian lambat. Jadi 2011 itu terjadi Arab Spring, itu bergejolak luar biasa negara-negara Arab, ya kan? Terjadi demonstrasi besar-besaran. Sebagian bisa kembali, sebagian tidak kembali. Maksudnya nggak kembali aman. Sampai sekarang Yaman belum selesai. Yaman itu masih terpecah. Yaman Selatan dengan Yaman Utara. Sudan sampai sekarang ini, ya, yang terjadi perang saudara, itu juga sama. Ya dari 2011 itulah. Kemudian Libya sekarang juga masih ada 2 kekuatan di Libya itu, utara dan selatan.
dan lain sebagainya. Jadi 2011 itu konflik di Libya itu udah selesai. Maksudnya berkepanjangan kan. Kalau di Mesir selesai. Jadi mulai konflik itu akhir atau awal Januari ya. Awal Januari mereka itu menyebutnya revolusi 25 Januari. Sekitar September Husni Mubarak lengser, kemudian selesai. Ya seperti reformasi 98. Jadi selesai, kemudian ya sudah kehidupan normal kembali, walaupun setelah itu dipegang sama militer. Tapi selesai. Di Libya itu kan tidak selesai. Jadi konfliknya berkepanjangan dan sampai sekarang. Jadi Muammar Gaddafi ya, tidak turun dan kemudian akhirnya perang saudara, ya kan? Yang satu ingin mempertahankan, yang satu ingin menggulingkan, berkepanjangan. Di 2011 itu sebagian kawan ya, yang berangkat 2007 itu nggak dapat ijazah. Karena apa? Dengar-dengar ya yang saya dapatkan itu. Jadi gudang penyimpanan arsip itu kena bom atau ya istilahnya terdampak perang lah. Sehingga ijazah yang tinggal bawa pulang itu nggak dapat. Sehingga sebagian pulang ke Indonesia dengan tangan kosong. Setelah 4 tahun mereka kuliah. Ilmunya dapat, tapi ijazah nggak dapat. Ada yang kemudian melanjutkan ke negara lain, ada yang melanjutkan ke Indonesia, nyambung ke UIN, YIN. Ada sebagian ya sudah malas lagi, ya, nggak mau melanjutkan. Saya kemudian berpikir, ini cara Allah menyelamatkan saya secara pribadi. Jadi 2007 saya tidak diberangkatkan ke sana. Sehingga 2012 ketika saya lulus dari Mesir, aman, alhamdulillah. Ya ijazah bisa kita bawa gitu. Asli, Pak. Ya, kan? Asli. Ya, kalau mau ditunjukkan saya tunjukkan ya kan. Jadi tapi tertunda setahun. Karena seharusnya 2011. Ke Libya itu seharusnya 2011 selesai 2011 ya. Tapi saya tertunda setahun, ganti ke Mesir. Tapi 2011 yang kawan-kawan yang dari Libya itu sebagian pulang nggak bawa ijazah. Karena ya gudang arsipnya itu terdampak perang juga. Sehingga sebagian arsip itu hilang. Padahal sudah ujian, tinggal pulang ijazah. Tinggal pulang Mbak ijazah. Nah saya berpikir itu cara Allah menyelamatkan saya. Dan kadang-kadang seperti itu. Kita nggak tahu ya kejadian gitu baik atau enggak untuk kita. Kecuali setelah setahun, 2 tahun, 4 tahun. Bahkan bisa jadi 10 tahun. Mungkin kita ingin, wah dapat pekerjaan di sini. Atau ingin dapat ini. Ketika hari itu kita tidak mendapatkan yang kita inginkan, kita kan kadang nyalahkan Allah. Kadang ini itu dan kan. Setelah berapa tahun, oh ternyata alhamdulillah kemarin saya nggak jadi ke situ. Alhamdulillah kemarin saya nggak dapat itu, kan begitu. Ya kejadian yang dulu kecelakaan Lion Air, kan ada yang seperti itu katanya. Yang terlambat masuk pesawat itu kan marah-marah sebelumnya kan. Setelah pesawatnya terhempas, kan alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Jadi dengan dia terlambat, pesawat terhempas, dia selamat kan? Tapi ketika terlambat itu ya, pasti dong kita marah. Ini udah beli tiket ya kan? Udah ini itu dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang hikmahnya atau kebaikan dari apa yang Allah tetapkan itu baru kita ketahui mungkin sejam setelahnya, 2 jam setelahnya. Atau bahkan bertahun-tahun setelahnya. Ada video seorang anak yang nunggu parkir, bukan nunggu parkir, nunggu di samping jalan, ya, nunggu angkot kayak gitu. Ya, kan? Kemudian dia ternyata digigit semut. Akhirnya dia nyala kayak marah gitu kan dengan semut. Kemudian dia pindah. Tidak lama setelah dia pindah, ternyata pohon tumbang di tempat yang dia nunggu itu, kan gitu. Jadi pertama dia digigit semut kan marah, apa nih kan?
menggerutu. Ya, akhirnya dia pindah. Dia pindah ke tempat yang lain, tidak lama setelah itu ternyata pohon tumbang. Kalau dia masih di situ, kan selesai. Tapi Allah alihkan dia untuk menyelamatkan dia. Maka ketika kita mendapati takdir, ketetapan Allah tidak sesuai dengan yang kita inginkan, nah kita perlu berpikir seperti itu. Bisa jadi Allah menghindarkan kita dari keburukan yang tidak kita ketahui. Kita sebagai manusia pengetahuan kita terbatas. Hawa nafsu yang membuat kita tuh kadang-kadang memaksakan kehendak. Pokoknya pengen itulah ya kan. Pokoknya pengen ini ya kan gitu. Pokoknya pengen ini. Sehingga ketika nggak kesampaian yang kita inginkan, ya kita menyalahkan ini, menyalahkan itu, kita marah ya kan. Kita ini. Padahal di balik itu bagaimana Allah menyelamatkan. Imam Ghazali membuat satu permisalan. Ada seorang anak yang dinasihati sama bapaknya. Di belakang rumahnya itu ada pohon. Kata bapaknya itu, anakku jangan kamu apa-apain pohon itu. Ya kan? Pokoknya jangan diapa-apain. Kemudian bapaknya meninggal. Setelah bapaknya meninggal, anak itu mikir, ngapain sih pohon di belakang rumah ini? Ya, nyampah, ya kan? Ngerusak pemandangan. Ini gitu ya. Akhirnya sama dia dicabut. Setelah dicabut ternyata di bawahnya adalah sarang ular. Nah gitu ya. Nah kadang-kadang kita nggak tahu. Maka ketentuan Allah insya Allah baik untuk kita ya kan. Kalau kita diberikan sesuai yang kita inginkan, alhamdulillah. Tidak bisa jadi Allah menghindarkan kita dari keburukan yang besar. Oke, kita lanjut. Dia memuji Anda dan kita semua dengan ibadahnya Dewa berdoa agar kita mampu melawan bisikan dan godaan iblis. Setiap hal yang saya sebutkan tadi semoga akan menguatkan rasa kepada Anda terhadap segala keutamaannya dan akan menjadikan Anda semakin bersyukur kepadanya. Dengan dikenai kebaikan, orang akan segera menoleh untuk meminta dan berdoa kepadanya. Pada saat itulah ia akan merasa miskin dan fakir di hadapannya yang maha kaya. Ya. Antum kalau seumpamanya nih, ini contoh lah ya, real di lapangan kita. Ada pengamen. Kalau pengamen itu suaranya enak, Pak. Suaranya enak, kita seneng ya. Kira-kira langsung antum kasih duit atau suruh satu lagu selesai? Ya, suruh tambah lagi ya kan, request lagu. Tapi kalau suaranya fals, tidak jelas mana gitarnya, mana suaranya kan. Habilah gitu. Tapi kalau suara enak, ya kita sengaja nahan kan. Sebenarnya kita mau ngasih uang, sengaja nahan, ya, selesaikan sampai selesai. Nah, boleh jadi doa kita yang ditunda itu Allah pengen dengar suara kita. Allah senang, ya. Mau dengar kita itu merintih di hadapan Allah. Allah senang, ya. Kita berbisik kepada Allah. Allah senang kita memohon, ya, mengadu dan lain sebagainya. Maka dengan ditundanya harapan kita, tadi ya, Allah pengen dengar doa kita lebih banyak lagi. Allah senang dengan suara kita. Gak tahu ada di sini apa enggak ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi ketika ada orang, mohon maaf ya, dia orang itu tidak baik, pas minta langsung dikabul gitu ya. Pas minta langsung dikabul. Kita yang baik minta tidak dikabul-kabul. Yang seperti pengamen itulah, ya kan? Ini udah nggak enak, baru ya langsung ngasih kan, baru langsung kasih kan. Tapi kalau enak suara itu, ya kan, seneng didengarnya, tahan dulu, biar dulu satu lagu. Bang, boleh tak request lagi? Tapi ngasihnya kan jangan 2.000 kan begitu kan. Nah, akhirnya ngasih 5.000 lah, 10.000. Jadi ngasihnya begitu. Allah nahan ini. Allah masih pengen denger kita berdoa. Ya. Mungkin Allah rindu dengan suara kita. Ya. Lama enggak dengar suaranya si fulan ini kan. Maka ditahan dulu. Jadi ketika ada orang yang seperti itu, maksudnya yang tadi ya kelihatan tidak baik, doanya kok cepat dikasih kan,
Ya mungkin Allah nggak peduli lah, kasih kan gitu. Ya, tapi ketika kita ditahan-tahan, Allah sayang. Ya, Allah senang dengar suara kita. Nah di sini ya. Jadi jawaban kita mampu melawan bisikan iblis setiap yang saya terjemahkan. Ya. Dengan dikenai cobaan, orang akan segera menoleh untuk meminta dan berdoa kepadanya. Pada saat itulah ia merasa miskin dan fakir di hadapan Allah. Ketika diuji kita, maka ya, dengan itu kadang-kadang kita sadar. Contoh ini, ada ulama yang memberikan contoh. Seumpamanya antum jalan, kemudian ada orang yang ngelemparin duit dari lantai 2 atau dari lantai 3. Nah, kira-kira orang yang di bawah ini noleh dak ke atas? Nggak noleh dak, ngambil duit ya kan? Tapi kalau dilempar batu, dilempar batu, siapa yang ngelempar kan? Tapi kalau dijatin duit, dia akan sibuk ngambil duit yang nggak ngelihat noleh ke atas. Sibuk ngambil duit yang ada yang di bawah. Tapi kalau dilempar batu, pasti ngelihat siapa ngelempar nih kan? Nah, ketika kita dilempar batu sama Allah, Allah pengen kita noleh gitu, supaya ngelihat. Udah lama kita ini nggak ngelihat Allah, ngelihat dalam tanda petik ya. Udah lama kita ini tidak ya, bermunajat kepada Allah. Udah lama. Jadi Allah ngelempar batu ini supaya kita noleh. Yang sekarang terjadi di Sumatera, ya kan? Ya kalau nggak kayak gitu kita nggak noleh, Pak. Ya kan? Kita nggak tahu keadaan. Ternyata luar biasa, ya kan? Ada kayu-kayu yang katanya tumbang dengan sendirinya, gitu ya. Tapi ada bekas-bekas potongan gergaji, ya kan? Nah, kita akhirnya noleh, ternyata sedemikian luar biasa sudah kerusakan yang terjadi. Kemudian ya ini kita sadar. Kalau nggak kayak gitu kan nggak sadar. Ya mohon maaf lah. Mudah-mudahan di bangka ini kita dihindarkan. Tapi kalau ngelihat kerusakan alam, ya kita semuanya ngelihat kalau dari pesawat kan. Nah gitu. Ya jangan sampai kemudian nunggu kejadian dulu. Nah, mudah-mudahan ini pejabat-pejabat kita ada mulai noleh kan, udah mulai ngelihat, gitu. Jadi jangan sampai kejadian dulu. Kalau kejadian seperti itu kan, ya sudah harus ada korban jiwa dulu, harus ada ya kerugian dan lain sebagainya. Oke, ya kita lanjut. Tubuh manusia diciptakan untuk menghormati hal-hal yang baik dan menjauhi segala hal yang buruk. Untuk itu, tubuh manusia dilengkapi dengan nafsu yang berguna mendorongnya untuk mencari hal-hal yang berguna dan tabiat untuk marah agar bisa menjadi penakal untuk hal-hal yang buruk bagi dirinya. Andai kata bukan karena nafsu makan, niscaya manusia tidak akan tertarik dan terangsang oleh segala jenis makanan. Sehingga badannya tidak mungkin bisa kokoh berdiri. Kalau untuk itu terpenuhi, sirlah pula nafsu makannya. Demikian juga dengan kebutuhan terhadap minuman, pakaian dan pernikahan. Oke. Lamma kana badanul adami la yaqumu illa bijtilabil masalih wa daf'il mu'dhi rukiba fihi al-hawa. Jadi tubuh kita ini tidak bisa tegak kecuali dengan mengambil kebaikan, suatu manfaat, dan menghindarkan dari suatu keburukan atau mudarat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kasih dalam diri kita ini ada hawa nafsu. Kemudian di samping itu juga dikasih potensi kemarahan. Jadi dua ini yang membuat kita bisa bertahan hidup. Dengan hawa nafsu, akhirnya kita ada keinginan untuk makan. Contohnya, ada keinginan untuk makan. Kalau nggak ada hawa nafsu, nggak ada keinginan makan, kan habis. Ya kita ya nggak bisa hidup lagi. Kemudian kita juga dikasih Allah sifat marah, yang itu bisa membuat kita terhindar dari keburukan. Ya kan? Dicubit orang, kita marah kan? Akhirnya, ya kita terhindar dari keburukan. Diganggu orang, kita marah. Ya, jadi sehingga kita terhindar dari keburukan.
Kalau nggak ada marah, tempeleng orang, ditendang orang, di ini orang, diam aja ya selesai gitu. Ya, hawa nafsu membuat kita mengambil kebaikan-kebaikan, ya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan, sehingga itu membuat kita tadi bisa bertahan. Begitu juga dengan rasa marah, itu yang menghalangi kita dari keburukan, ya kan? Digigit nyamuk, marah dak? Marah, enggak? Berbagi ya, berbagi. Donor darah, ya kan? Masalahnya nanti jadi kalau apa? Kalau nyamuknya beranak jadi anak kandung kan? kalau nyamuknya berarti anak saudara. Gitu. Nah, kita marah, akhirnya kita tepuk nyamuk ya kan? Kita kita bunuh nyamuknya, kan seperti itu. Kalau enggak, ya kita nggak bisa bertahan hidup. Nah, jadi hawa nafsu dengan rasa marah ini, cara Allah membuat kita tetap bertahan hidup, ya. Karena dengan hawa nafsu kita menginginkan sesuatu untuk kebaikan kita. Dan inilah yang membuat manusia berkembang. Yang membuat manusia berkembang. Kalau nggak ada hawa nafsu, nggak berkembang juga kita. Keinginan-keinginan inilah yang membuat kita berkembang. Ingin hidup nyaman, akhirnya manusia membuat media atau sarana transportasi. Awal-awalnya dulu sepeda, ya kan? Kemudian jadi motor jadi mobil, ya mobil jadi pesawat, ya kan? Ingin mendapatkan kenyamanan, ya dulu kipas-kipas, kemudian kipas angin, sekarang AC, nah nanti mungkin kulkas, ya kan? Sekarang bukan AC. Sekarang di negara Timur Tengah yang padang pasir aja ada saljunya. Di Dubai itu kan. Ya, itu kalau di luar panas luar biasa, Pak. Bisa hampir 50 derajat Celcius negara-negara Arab itu. Tetapi ya bisa dibuat apa? Bisa dibuat salju, ya kan? Ya, luar biasa. Karena tadi keinginan manusia. Ya orang Dubai ngapain kita jauh-jauh ke Eropa ya, kita buat di sini kan ada keinginan. Kalau nggak ada keinginan, udahlah yang penting sholat puasa, nggak ada, nggak akan berkembang. Ya, orang-orang di Dubai pengen tadi ya bikin salju buatan, datengin orang, mereka nggak mau kerja, ngapain kerja? Kan banyak duit, ya kan? Tinggal buang duit, cari siapa yang butuh kerja, orang-orang India, Bangladesh, ya kan kayak gitu kan. Bagian orang Indonesia datengin kerja, jadi rakyat Indonesia dapat pekerjaan, ya, dibawa ke sini, pendapatannya mengembangkan di Indonesia dan lain sebagainya. Itu kan semuanya hawa nafsu. Kalau nggak ada hawa nafsu nggak berkembang. Oke, lanjut. Manfaat akan ada dua. Pertama, untuk melestarikan keturunan. Itulah tujuan yang utama. Dan kedua, membersihkan diri manusia dari tumpukan korban yang berlebihan di dalam badannya. Andai kata tidak ada nafsu yang menggejolak dalam badan manusia, yang membuatnya bisa condong untuk mengadakan hubungan badannya, tidak mungkin seseorang ingin menikah dan hamil. Saat itulah akan habis keturunan manusia dan akan menumpuklah sperma dan darah manusia yang dapat menimbulkan penyakit. Okay. Orang-orang yang belum tentu memahami, tetapi orang-orang yang bodoh sama sekali tidak mengerti bagaimana mengarahkan hawa nafsunya kepada jalan yang benar. Nah, contoh, ya kan, nafsu menikah atau mencintai lawan jenis. Ini kan ada kebaikan. Kebaikan pertama apa? Melestarikan manusia. Kalau nggak ada hawa nafsu ini, maka habis punah kita. Tadi ya. Ya malaikat gimana? Ya malaikat dia mungkin umurnya Allah panjangkan, ya kan? Nah, kalau kita manusia 80 ya 70 tahun selesai. Kalau nggak ada regenerasi, ya habis, selesai. Ya kan? Manusia akan dikuasai oleh binatang, ya kan gitu ya. Kemudian yang kedua, mengeluarkan apa yang tersimpan dalam diri kita. Ya kan, hormon-hormon kan harus dikeluarkan. Kalau tidak, dia akan menimbulkan penyakit. Ibnu Jauzi pernah menyampaikan cukup panjang lebar ya, karena kita kaji di
pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ya, jadi harus ada sirkulasi itu. Harus ganti oli juga maksudnya kan. Jadi supaya apa? Supaya sehat. Ya kan seperti itu. Nah, ini kan secara manusiawi memang seperti itu. Kalau nggak ada nafsu itu, maka tadi ya manusia akan punah dan akan timbul penyakit dalam diri manusia. Ya. Oke. Kita coba ya selesaikan ya. Akibatnya mereka terbawa oleh syahwat dan terbenam dan arus besarnya yang menghias hidupnya. Sia-sialah perbuatan mereka tanpa menghasilkan apa-apa. Mereka telah menghancurkan agamanya dan kehilangan harta bendanya. Akhirnya mereka jatuh ke dalam jurang kehancuran. Alangkah banyaknya orang-orang yang berfoya-foya yang membeli budak perempuan untuk memuaskan nafsunya. Namun setelah itu kehilangan kekuatan fisiknya. Demikian juga kita banyak melihat orang-orang yang sangat pemarah hingga melewati batas. Maka hancurlah dirinya dan menjauhlah teman-teman yang dulu mencintainya. Ya. Tapi tetap ada batasannya. Ya. Dunia ini Allah atur dengan keseimbangan. Di surat Ar-Rahman. Hafal? Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Jadi matahari dan bulan ada perhitungannya. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Kami tinggikan langit ini dengan mizan, dengan timbangan. Alla tatghaw fil mizan. Jangan melampaui timbangannya. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Jangan juga mengurangi timbangan. Melebihi timbangan salah, mengurangi timbangan juga salah. Maka ada porsinya, porsi pertengahan. Ya dalam kesehatan juga kan begitu kan. Kelebihan ini sakit, kekurangan juga sakit. Nah, di sini juga dengan nafsu tadi. Allah berikan nafsu biologis. Yang dengan itu kita bisa bertahan manusia ini. Kemudian juga mengeluarkan penyakit, potensi penyakit. Tapi kalau kebablasan juga menimbulkan penyakit. Ya kan? Di sini dikasih contoh oleh Ibnul Jauzi bagaimana orang karena nafsu syahwatnya itu sehingga dia melampiaskannya dengan sedemikian rupa sehingga belum sampai di usia tertentu udah selesai duluan. Maksudnya udah selesai duluan, ya udah nafsunya udah hilang gitu. Di sini kan dikasih contoh orang-orang yang ya membeli budak gonta-ganti. Kalau dulu kan ada budaknya. Budak itu bisa digauli oleh tuannya. Sehingga orang yang tadi ya ingin melampiaskan syahwatnya secara berlebihan, beli budak banyak-banyak. Ya kan? Kalau istri, mohon maaf, istri itu ada batasannya berapa? 4, ya kan? Walaupun belum ada yang pakai, kan? Ini kan kuotanya baru pakai 1 semua. 4. Kurang atau lebih? Cukup. Akhirnya mereka beli budak. Kalau budak nggak ada batasannya, ya kan? Kalau budak terserah mau berapa aja. Sehingga beli banyak budak, beli banyak budak kan untuk melampiaskan syahwatnya. Sehingga di sini disebutkan wafatahum ma khuliqu li ajlihi wa akhrajahum wahum ila fasadil mal wa dhahabil 'irdi wad din. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya hilang. Ya mohon maaf lah karena dilampiaskan terlalu banyak sehingga nafsu syahwatnya ya hilang. Ya istilahnya sudah dalam usia tertentu sudah selesai istilahnya ya, nggak sampai bertahan lama kan seperti itu karena dia lampiaskan. Ya. Kemudian yang kedua tadi nafsu marah, ya kan? Marah tadi, nafsu marah kan ada baiknya. Dengan itu kita bisa menjaga dari keburukan. Kalau dipukul orang nggak marah, ya berarti kita akan disakiti orang terus marah. Tapi karena marah berlebihan, akhirnya marah merusak
keharmonisan, merusak hubungan, dikit-dikit marah, temperamen, ya kan, dan lain sebagainya. Saya kemarin tuh baca tafsir, judulnya tafsir An-Nabulsi, ya. Penulisnya Syekh Rotib Nabulsi. Beliau menyampaikan itu. Jadi bahwasanya marah ini adalah bagian dari sumber permasalahan, termasuk masalah keluarga. Nah, kita sebagai pemimpin keluarga, sebagai imam, ya, sebagai kepala keluarga, ini kadang-kadang nggak terkontrol, ya, suka marah, akhirnya ya istri jauh, anak juga jauh, kemudian broken home dan lain sebagainya. Beliau nyampaikan, ya kan, timbul hanya karena dari tadi orang nggak bisa menahan marah, ya kan? Oke, kita selesaikan aja dikit-dikit, coba kita habisin ya. Semua itu nafsu dan amarah menciptakan keseimbangan nafsu di dalam mengarungi kehidupan dunia dan bukan semata-mata diciptakan untuk tujuan dunia kenikmatan semata. Kenikmatan hanyalah alat mencapai manfaat yang baik. Jika kenikmatan menjadi tujuan, tentulah hewan lebih baik daripada manusia. Alangkah bahagianya orang yang memahami hakikat sesuatu dan berbuat secara wajar serta tahan oleh nafsu yang menderu. Oke, ya. Jadi nafsu biologis tadi bukan itu tujuannya. Ya. Allah ingin tujuan yang lain, tapi dengan media yang, mohon maaf, media kenikmatan. Ya. Dengan cara itu Allah ingin melestarikan jenis manusia, dan caranya Allah berikan syahwat dan jadi bukan itu tujuannya, itu hanya wasilah. Jangan kemudian kita tertuju kepada wasilah, kita lupa dengan tujuan utamanya. Ya, begitu juga dengan marah. Ya, marah ini ada manfaatnya supaya kita bisa mempertahankan diri. Tapi jangan kemudian dijadikan marah sebagai tujuan. Hanya dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, ya, dan lain sebagainya. Hidup jadi berantakan. Ini yang mungkin bisa kita kaji untuk pagi hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.